Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya pada pagi hari ini kita memperoleh kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, dan yang terpenting lagi adalah keleluasaan hati dan pikiran untuk bersama-sama bergabung dalam majelis yang mulia ini, untuk saling bertukar pandangan, berdiskusi tentang pengalaman dan memperluas cakrawala pandang keagamaan kita. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada pagi hari ini tidak hanya memberi manfaat kepada proses belajar kita yang tiada henti sebagai umat Islam. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah pengajian online yang dimuliakan oleh Allah, tema yang saya ajukan pada Pak Hendri pada saat itu adalah tentang The Living Quran, yang lalu diikuti dengan penjelasan singkat atau dalam bentuk anak judul, yaitu menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari atau membawa Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Secara sadar, saya memang mengambil tema ini supaya perlahan-lahan Al-Quran ini menjadi bagian dari kehidupan. Kita memiliki satu refleksi bersama untuk menghadirkan Al-Quran dalam setiap sendi kehidupan kita. Untuk sampai kepada hal itu, kita akan berdiskusi pertama-tama dengan membahas, tentu kita semuanya sudah mengetahui hakikat Al-Quran, kemudian fungsi Al-Quran, lalu sedikit nanti kita akan berdiskusi tentang bagaimana proses atau cara yang bisa kita tempuh untuk menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Quran ini sebagai secara kebahasaan, kalau kita membuka kitab-kitab tentang ulumul Quran, berarti bacaan. Itu jadi kata yang sering disebut sebagai akar kata atau asal mula perkataan Al-Quran itu adalah qoro'a, yang artinya membaca. Maka Al-Quran itu adalah bacaan. Kita semuanya juga mengetahui bahwa secara umum Al-Quran ini secara dilihat dari tempat turunnya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada ayat-ayat yang disebut dengan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Memang kalau kita perhatikan, para ulama di dalam mendefinisikan apa yang disebut dengan surat Makkiyah dan surat Madaniyah itu agak berbeda-beda. Misalnya, yang paling umum mengatakan surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang turun pada saat Nabi menjalankan ibadah dakwah di Makkah. Kemudian Madaniyah adalah ayat-ayat surat-surat yang turun pada saat Nabi telah hijrah di Madinah. Namun ada pula yang menyebut pokoknya semua ayat yang turun sebelum hijrah itu disebut Makkiyah, dan yang turun setelah hijrah disebut dengan Madaniyah. Lalu ada pertanyaan, apa ada ayat-ayat atau surat Al-Quran yang turun di Makkah setelah hijrah? Tentu saja ada. Ayat yang turun pada saat Fathu Makkah dan Haji Wada itu
Meskipun secara fisik turun di Makkah, tapi ada ulama yang menyebut karena terjadi setelah hijrah itu disebut sebagai ayat Madaniyah. Intinya secara sederhana kita bisa menyederhanakannya dengan ayat-ayat Madaniyah atau surat Makkiyah adalah surat-surat yang turun di Makkah dan Madaniyah adalah yang turun di Madinah. Oke, nah kenapa saya mengungkapkan fakta itu? Karena kalau kita perhatikan eh, turunnya Al-Quran di dua tempat yang oleh para ulama disebut sebagai surat Makkiyah dan Madaniyah tadi itu, menurut saya bukan hanya persoalan tempatnya yang berbeda, waktunya yang berbeda, tetapi di situ terdapat satu pelajaran penting yaitu eh, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Kalau kita meminjam istilah yang digunakan oleh Syekh Muhammad Abduh, beliau mengatakan bahwa Quran ini diturunkan dalam pola mujmal. Mujmal itu umum, gitu ya, global, rumusan-rumusannya global. Kemudian setelah itu di beberapa bagian tertentu ada yang disebut dengan tafsil, yaitu hal-hal yang global itu lalu dirincikan gitu. Tapi semua itu dilakukan dengan pola tadrijan. Tadrijan itu artinya berangsur-angsur, tidak seketika. Nah, apa maksudnya? Pemahaman saya adalah Al-Quran itu diturunkan secara tadrijan tadi, kaitannya adalah supaya Al-Quran hadir dalam kehidupan manusia berdasarkan kebutuhan manusia pada saat itu. Nah, jadi eh, pengantar tadi yang saya sampaikan tentang ayat Makkiyah atau surat Makkiyah dan Madaniyah itu sebenarnya saya ingin membawa kepada satu pemahaman bahwa sejak awal Al-Quran ini memang hadir untuk manusia. Maka dalam kajian Al-Quran atau disebut dengan ulumul Quran itu, lalu ada satu istilah, yaitu istilah eh, yang disebut dengan asbabun nuzul. Asbab itu dari kata-kata syababun. Syababun itu sebab, itu bentuknya adalah tunggal, lalu menjadi kata-kata jamak menjadi asbabun, jadi asbabun nuzul, yakni sebab-sebab turunnya Al-Quran. Memang tidak semua ayat turun dengan asbabun nuzul, tetapi kalau kita perhatikan ayat-ayat yang turun dengan asbabun nuzul itu sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran memang sejak awal didesain. Nah, gitu ya, kira-kira kalau kita pakai bahasa modern, didesain untuk hadir dalam kehidupan manusia. Nah, eh, lalu bagaimana sebenarnya sikap umat Islam terhadap Al-Quran? Nah, dalam hal ini saya ingin mengutip surat Fatir ayat 32 itu yang bercerita tentang setidaknya ada tiga sikap umat Islam terhadap Al-Quran itu. Nah, bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Nah, demikian kata Allah. Faminhum dzalimun li nafsi. Nah, di antara orang-orang yang menerima Al-Quran itu, ya, yang membaca Al-Quran itu, terdapat satu kelompok yang disebut dengan dzalimun li nafsi, yaitu orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Nah, itu kelompok pertama. Wa minhum muqtasyid. Dan di antara mereka ada yang berlaku cermat. Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dan ada kelompok ketiga yang disebut sebagai sabiqun bil khairat, yaitu orang-orang yang mendahului berbuat kebajikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah orang-orang, itulah karunia Allah yang amat besar. Jadi kalau kita merujuk kepada surat Fatir ayat 32 ini,
ternyata ada 3 kelompok manusia berkaitan dengan sikap mereka terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah dzalimun li nafsi, yaitu orang-orang yang apa istilahnya, dolim dolim pada dirinya sendiri, dolimun li nafsi. Kemudian ada yang disebut dengan muktasid, bersikap cermat. Kemudian yang ketiga adalah yang mendahului berbuat kebajikan. Nah, kalau kita mengikuti penafsiran para ulama tentang ketiga kelompok itu, maka rupanya banyak sekali pemahaman atau versi pemahaman yang diajukan kepada kita. Misalnya, eh, Sahal bin Abdullah At-Tusturi misalnya berkata bahwa yang disebut sebagai orang yang mendahului, yaitu kelompok ketiga tadi itu, sabiqun bil khairat, adalah orang alim, yaitu orang yang memiliki pemahaman tentang Al-Quran. Orang yang cermat adalah orang yang berguru, sementara orang yang zalim adalah orang yang bodoh. Nah, lalu kalau kita merujuk kepada pandangan yang lain, misalnya seorang sufi, Dunun al-Misri, ia mengatakan mereka yang disebut sebagai dzalimun li nafsih itu adalah mereka yang menyebut Allah dengan lidahnya saja. Sementara muktasyid atau kelompok yang cermat adalah orang yang ingat akan Allah dalam hatinya, yang mendahulukan sementara yang mendahului atau sabiqun bil khairat, kelompok ketiga tadi itu adalah yang tidak pernah melupakan Allah. Kemudian kita kutip lagi misalnya Ibnu Athaillah Al-Iskandari menyatakan orang dolim ialah cinta kepada Allah karena dunia. Yang cermat ialah yang cinta kepada Allah karena memikirkan hari kemudian. Sementara yang mendahului adalah yang gugur keinginan dirinya sendiri karena menuruti keinginan Tuhan. Ini banyak sekali pandangan atau penafsiran para ulama yang bisa kita buka dalam buku-buku tafsir tentang siapa 3 kelompok itu. Tapi kalau kita hubungkan dengan konteks kita, the living Quran, menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan itu, kalau kita perhatikan, maka dzalimun li nafsih itu artinya mereka yang hanya membaca Al-Quran, membacanya saja tanpa diikuti dengan upaya-upaya lebih jauh untuk membawa dalam, katakanlah, pemahaman. Gitu, pemahaman. Apalagi menerjemahkannya. Sementara menerjemahkannya dalam perilaku maksud saya. Sementara yang disebut dengan muktasyid itu adalah membaca dan memahami maknanya. Itu saja. Jadi kalau disederhanakan, dzalimun li nafsi itu hanya membaca Al-Quran, tidak dibarengi dengan upaya memahami isinya. Sementara muktasyid itu adalah membaca dan memahami. Dan yang ketiga yang disebut sebagai sabiqun bil khairat itu adalah membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan. Nah, inilah maka menurut pandangan kami, buku yang tadi saya kutip tentang Hakadha Asu Ma'al Quran, bagaimana hidup dengan Al-Quran, itu dalam konteks ini masuk ke dalam kelompok yang ketiga, yaitu sabiqun bil khairat, berusaha membaca Al-Quran, memahami maknanya, dan membawa apa yang difahami dari Quran itu ke dalam kehidupan. Izinkanlah saya mengutip seorang sarjana dari Afrika Selatan namanya Farid Esak. Nah, Farid Esak ini membicarakan tentang bagaimana orang-orang ini, orang Muslim itu memperlakukan Al-Quran. Ia menyebut ada yang disebut dengan pecinta yang tidak kritis. Nah, gitu. Pecinta yang tidak kritis. Ada 3 kelompok. Kalau kita mencintai dalam hal cinta kita kepada Al-Quran itu, Farid Ishaq menyebut ada 3 kelompok. Pertama adalah pecinta yang tidak kritis. Itu yang pertama. Yang kedua ia sebut sebagai pecinta ilmiah. Dan yang ketiga adalah pecinta kritis. Nah, mari kita teliti
diri kita masuk di mana. Itu dengan memperhatikan katakanlah definisi dari ketiga kelompok pecinta Al-Quran itu. Menurut Farid Ishaq, pecinta yang tidak kritis itu artinya kita mencintai sesuatu. Kita menerima, ibaratnya ya, kita menerima sesuatu itu sebagai sebuah kesempurnaan. Dan karena kita menerimanya sebagai sebuah kesempurnaan, lalu kita tidak ingin sama sekali melakukan kritik apapun terhadap yang kita cintai. Kita memiliki barang, kita memiliki orang yang kita kasih, yang kita cintai. Lalu kita tidak pernah berusaha untuk menilai secara kritis yang kita terima itu. Nah, demikianlah salah satu sikap terhadap Al-Quran, kata Farid Ishaq, yaitu orang mencintai Quran, tapi hanya cinta. Gitu. Hanya cinta dan tidak berusaha masuk lebih jauh ke dalam apa yang dia cintai itu. Nah, jadi tidak kritis itu maknanya bukan berarti Quran lalu dikritik, bukan. Tapi tidak kritis itu artinya mencintai, sekedar mencintai, dan tidak melakukan apa-apa untuk tahu lebih jauh terhadap apa yang dicintai itu. Kemudian yang kedua adalah pecinta ilmiah. Nah, Al-Quran itu juga memiliki pecinta yang bersifat ilmiah. Maknanya ada orang-orang yang mencintai Al-Quran, tapi lalu mencari penjelasan tentang Al-Quran dari berbagai bidang ilmu. Katakanlah kalau yang paling dasar namanya ulumul Quran tadi. Kalau kita mempelajari kitab-kitab tentang ulumul Quran, baik yang ditulis oleh ulama-ulama masa lalu, yang disebut sebagai ulama klasik, ulama pertengahan, maupun ulama modern atau ulama muasir atau kontemporer, maka penjelasan mereka terhadap Al-Quran sungguh luar biasa. Yang menghadirkan satu kesadaran di dalam diri kita, ternyata mempelajari ilmu, ya, bukan Al-Qurannya. Ilmu tentang Al-Quran saja, itu sudah tidak cukup umur kita ini untuk menghabiskannya. Nah, itu adalah satu kesadaran. Misalnya, bagaimana Al-Quran ini didekati, ya, orang menafsirkan Al-Quran dari masa ke masa. Pada zaman yang sangat awal dahulu, yang disebut sebagai masa klasik itu, ketika Nabi masih ada, tidak ada persoalan, ya kan? Seluruh pertanyaan diajukan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika menerima pertanyaan atau persoalan dari para sahabat, bisa merespon secara langsung, atau dalam hal tertentu Nabi Muhammad menunggu turunnya wahyu dari Allah. Tidak ada masalah. Karena Nabi menerima langsung, kemudian pemahaman berasal dari Nabi. Tapi ketika Nabi sudah tidak ada, generasinya berganti dari Nabi kepada sahabat, dari sahabat kepada para tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, tentu saja ketika memahami ayat Al-Quran tertentu, orang bisa saling silang pendapat. Nah, bagaimana cara menafsirkannya? Maka muncullah sebuah metode tafsir pada zaman awal dulu yang disebut dengan tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu diambil dari kata-kata athar. Athar itu adalah nama lain atau istilah lain untuk menyebut hadis. Jadi hadis itu terdiri dari artinya baru, ya. Apa yang baru? Yang baru itu adalah kabar atau riwayat. Maka istilahnya lainnya itu adalah khobar. Kalau kita belajar ilmu hadis misalnya, itu istilah lain untuk menyebut hadis itu adalah khobar. Maknanya memang kabar. Kabar dari Nabi yang bercerita tentang satu persoalan tertentu diriwayatkan oleh para sahabat pada para sahabat berikutnya sampai masa yang sangat panjang melalui mata rantai yang teruji. Ada juga disebut dengan athar. Maka bentuk penafsiran paling awal terhadap Al-Quran itu adalah dengan mendasarkan diri kepada athar, yaitu riwayat penafsiran riwayat yang dituturkan oleh para sahabat dengan sumber dari Nabi Muhammad. Maka disebut dengan tafsir bil ma'thur. Artinya tafsir yang didasarkan kepada athar. Athar itu adalah kabar, kabar itu adalah hadis dalam istilah yang teknis dalam studi hadis. Jadi itu adalah cara umat Islam terdahulu menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan. Lalu masa berkembang. Tadi saya sudah mengutip tentang
tentang perluasan wilayah Islam, ya. Ada satu kitab yang judulnya sangat bagus, yaitu Futuhul Buldan yang ditulis oleh Al-Baladuri. Itu bercerita tentang bagaimana Islam ini berkembang ke wilayah-wilayah yang sangat luas, dari Mesir, Persia, sampai bahkan ke Eropa itu. Nah, karena wilayah Islam berkembang sudah demikian luas, maka persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan umat juga berkembang luas. Dan secara fisik, tidak semua perkembangan persoalan itu dicakup dalam Al-Quran. Secara fisik ya. Secara fisik artinya secara langsung. Maka muncullah metode tafsir berikutnya yang disebut dengan tafsir birro'i. Tafsir birro'i itu artinya ro'yun, itu artinya akal. Jadi tafsir birro'i itu adalah tafsir yang menggunakan pendekatan rasional. Itu. Tafsir dengan pendekatan rasional. Ini muncul. Dan ulama-ulama pendukung atau ulama-ulama yang menggunakan pendekatan ini juga banyak. Gitu. Nah, lalu di zaman modern ini muncul lagi metode tafsir yang disebut dengan tafsir maudhu'i. Maudhu'i itu artinya dari kata-kata maudhu'. Maudhu' itu artinya judul, tema. Maka secara sederhana istilah tafsir maudhu'i itu diartikan sebagai tafsir tematik. Jadi cara orang menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan adalah dengan mengelompokkan tema-tema tertentu, lalu dicarilah tema-tema itu, penjelasan atau prinsip-prinsip tema itu di dalam Al-Quran. Nah, maka tafsir maudhu'i sekarang ini kita lihat menjadi salah satu di antara sekian banyak metode tafsir di kalangan para ulama. Di Indonesia, kita mengenal Profesor Quraish Shihab yang menulis buku judulnya Wawasan Al-Quran. Itu adalah salah satu contoh tafsir tematik yang bisa kita baca. Jadi caranya adalah tema tertentu, ditentukan temanya, kemudian dicari penjelasan atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan tema itu dari ayat Al-Quran, kemudian dicarilah penjelasan dari para ulama berkaitan dengan ayat-ayat yang telah dikumpulkan tadi itu. Nah, sekali lagi maknanya apa? Maknanya adalah bahwa demikianlah cara orang-orang menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan. Lalu yang ketiga menurut Farid Esak tadi itu adalah ada pecinta kritis. Nah, pecinta kritis maknanya itu tadi bahwa saya mencintai Al-Quran. Mereka mengatakan kami mencintai Al-Quran, tapi tidak cukup hanya dengan mencintai. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan yang kita cintai itu harus kita pertanyakan. Mempertanyakan bukan untuk melemahkan, tapi untuk semakin yakin. Nah, maka dari situ lalu kita melihat ada orang-orang yang melakukan eksperimentasi berdasarkan Al-Quran. Itu sebenarnya karena dia kritis. Dia kritis, maka lahir eksperimentasi ilmiah dengan basis Al-Quran. Sebenarnya menurut pandangan Farid Esak ini, eksperimentasi yang dilakukan oleh orang-orang terhadap Al-Quran itu karena dia kritis tadi itu. Kritis artinya saya mencintai, tapi saya tidak mau mencintai tanpa melakukan tindakan yang akan semakin memperkuat rasa cinta itu. Maka rasa cinta kepada Al-Quran itu diwujudkan dalam bentuk melakukan eksperimentasi, dalam tanda petik mempertanyakan prinsip-prinsip di dalam Al-Quran, tapi justru ketika dipertanyakan dan dipraktekkan lalu semakin menguatkan bahwa Al-Quran betul-betul kitab mukjizat yang luar biasa. Nah, di sini lalu kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dalam versi kita masing-masing. Menurut pandangan kami, kita semuanya memiliki situasi yang berbeda. Situasi kehidupan yang berbeda, latar belakang keilmuan yang berbeda, mungkin juga cara mendekati persoalan yang berbeda. Maka tentu kita memiliki cara yang berbeda-beda di dalam menghadirkan Al-Quran. Katakanlah, kalau kita berbicara dari konteks latar belakang keilmuan, mereka yang berlatar belakang keilmuan, katakanlah ilmu sosial,
ilmu keagamaan, tentu akan berbeda dengan mereka yang berlatar belakang ilmu, katakanlah ilmu alam dalam mendekati Al-Quran. Misalnya, barangkali Bapak Ibu pernah membaca buku judulnya Ayat-Ayat Semesta yang ditulis oleh kawan senior saya namanya Profesor Agus Purwanto dari ITS ya. Beliau menulis buku judulnya Ayat-Ayat Semesta. Dan menurut perhitungan beliau, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ibadah, fikih, itu tidak lebih dari 800 ayat. Sementara selebihnya berbicara tentang Al-Quran, atau tentang ilmu pengetahuan atau alam semesta. Maka dari situ para ulama seringkali membagi. Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah dalam bentuk ayat qauliyah. Ayat-ayat yang terkatakan, ayat-ayat yang terucapkan. Qaul itu kata-kata. Tapi alam semesta ini adalah ayat kauniyah. Kaun itu keadaan. Maka ayat kauniyah maknanya ayat-ayat yang terhampar. Ayat sendiri itu artinya adalah tanda-tanda. Maka ayat seringkali diartikan sebagai tanda kebesaran Allah. Sehingga di dalam Al-Quran seringkali kita menemukan kalimat atau surah ayat yang di dalamnya ada kata-kata wa min ayatihi, wa min ayatihi, wa min ayatihi. Misalnya tentang perjodohan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah diciptakan bagimu pasanganmu dari kalanganmu sendiri. Wa min ayatihi khalaqakum ada alsinatikum. Jadi fiktilafi alsinatikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah dengan menciptakan bahasa yang berbeda bagi kalian semuanya. Jadi itu disebutkan di dalam Al-Quran. Atau dalam konteks ilmu pengetahuan tadi, dengan mengutip Profesor Agus Purwanto yang menulis tentang ayat-ayat semesta, mungkin juga kita bisa berbicara tentang wa min ayatihi inna fiktilafil laili wan nahar la ayah itu. Dan sesungguhnya di dalam pergantian siang dan malam itu terdapat ayat tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi bagi orang yang berpikir. Jadi kita semuanya bisa mengukur barangkali ya, bagaimana cara kita menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita juga tidak memungkiri, Bapak Ibu ya, bahwa Al-Quran juga bisa difungsikan sebagai obat. Obat dalam arti penyakit fisik ya, maupun obat dalam arti penyakit hati. Dalam hal atau dalam arti sebagai obat penyakit fisik, itu memang ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa pada satu ketika serombongan sahabat melakukan perjalanan dan sampailah mereka di sebuah kampung, perkampungan Arab. Lalu mereka meminta supaya diterima sebagai tamu. Akan tetapi kepala suku di perkampungan Arab itu menolak mereka sebagai tamu. Dan entah karena menolak itu atau sebab lain, lalu kepala suku itu mengalami sakit yang tiba-tiba yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Nah, entah dari mana asal mula pemikirannya, salah satu penduduk kampung itu lalu berinisiatif untuk mendatangi para sahabat yang sedang menginap di sebuah tempat yang tadi ditolak oleh mereka sebagai tamu itu, dan lalu mereka mengatakan, kepala suku kami sedang mengalami persoalan, dia sakit seperti ini, kemudian kami semuanya sudah mencoba menyembuhkannya tapi tidak mampu. Barangkali ada di antara kalian yang bisa menyembuhkan kepala suku kami itu. Maka salah satu dari sahabat itu tampil mengatakan, aku bisa melakukan ruqyah. Gitu. Ruqyah dalam arti menyembuhkan. Tetapi harus dengan perjanjian. Apa perjanjiannya? Karena kalian telah menolak kami sebagai tamu, maka aku dan kawan-kawanku yang di sini akan berusaha untuk menyembuhkan kepala sukumu. Tapi karena kami telah ditolak sebagai tamu, aku ingin kalian memberikan upah kepada kami. Nah, gitu. Akhirnya mereka bersetuju. Lalu datanglah sahabat ini kepada
kepada orang, kepada kepala suku itu, dan pada akhirnya kepala suku itu sembuh. Maka diberikanlah upah kepada mereka berupa kambing, tetapi kambing itu tidak diapa-apakan karena orang yang menyembuhkan itu lalu berkata kepada para sahabat yang lain, kita tidak akan apa-apakan kambing ini sampai kita kembali ke Madinah, melapor kepada Nabi Muhammad, dan kita ingin melihat bagaimana beliau memberikan keputusan kepada kita terhadap apa yang telah kita lakukan ini. Maka pulanglah mereka ke Madinah, melaporkan apa yang telah terjadi kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menjawab, kalian sudah melakukan hal yang benar. Dan bagaimana mungkin kalian tahu bahwa Fatihah itu bisa berfungsi sebagai obat? Nah, gitu. Kalau kita mengikuti riwayat itu, Nabi bertanya, kok kalian tahu bahwa Fatihah itu berfungsi sebagai obat? Lalu salah satu mereka mengatakan, kami pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa di dalam Al-Fatihah itu terdapat obat. Nah, jadi ada juga yang begitu, Bapak Ibu. Dan bolehkah? Menurut saya boleh. Boleh sepanjang niatnya tetap kepada Allah. Karena Al-Fatihah itu adalah kalimat Allah, lalu kita baca, yang dengan membaca kalimat-kalimat Allah itu, diharapkan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Jadi, karena di dalam riwayat pada zaman dahulu juga ada gitu, ada hal yang seperti itu. Sehingga dengan kata lain, demikianlah Al-Quran. Cara kita memperlakukan Al-Quran itu kalau kita kembali kepada tiga pandangan menurut Al-Quran surat Fatir ayat 32 tadi, berarti kan memang ada yang berbeda-beda tingkatannya. Kemudian yang menurut Farid Ishak tadi itu juga ada tiga yang berbeda. Pecinta kritis, pecinta tidak kritis, pecinta ilmiah, dan pecinta kritis. Ya memang kita tidak bisa memaksakan level tertentu akan berlaku untuk konteks tertentu pada masyarakat tertentu. Tapi justru dari situ, lalu saya memahami inilah keajaiban Al-Quran. Kalau uh, saya itu belakangan sering mendengarkan karena ada kawan datang ke rumah. Coba kamu dengarkan lagu ini. Nah, lagu ini. Lagu itu ternyata solawat orang-orang masyarakat menyebutnya solawat Gus Dur, syair tanpa waton. Itu ya. Dan saya dengarkan pesan-pesannya luar biasa. Uh, Meskipun sebagian orang uh, saya berasal dari Muhammadiyah, jadi seringkali kalau mendengarkan perkataan-perkataan seperti itu ada juga yang tidak dari kalangan Muhammadiyah sendiri mungkin kurang menyukai, tapi saya merasa ilmu itu datangnya dari manapun ya kita pelajari. Maka saya mendengarkan syair tanpa waton Gus Dur itu. Nah, beliau menyebut Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa karena beliau mengatakan apa istilahnya itu tanpa tinulis iso diwoco. Nah itu. Jadi Quran ini tanpa tinulis iso diwoco. Tidak tertulis tapi bisa dibaca. Itu kan sebenarnya sebuah perkataan yang sangat dalam maknanya. Bagaimana Gus Dur menggambarkan Al-Quran ini. Yang sekali lagi maknanya adalah setiap tingkatan orang, setiap tingkatan masyarakat pastilah punya caranya masing-masing untuk mendekati Al-Quran dan menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan. Itu menurut saya sah. Yang terpenting adalah semua itu tidak mengarahkan kita kepada tindakan syirik, singkatan menyekutukan Tuhan, dan justru menghadirkan Al-Quran yang kita lakukan itu merupakan upaya untuk mengagungkan Al-Quran dan menjadikan Quran sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk petunjuk, dalam bentuk inspirasi, dalam bentuk apapun. Sekali lagi, beda-beda orang tentu akan berbeda pengalaman berkaitan dengan bagaimana memperlakukan Al-Quran dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah beberapa hal mendasar yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana kita menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari yang kita istilahkan dengan the living Quran, artinya Quran yang hidup. Tentu tidak semua hal besar tidak harus berkaitan dengan hal-hal besar. Hal-hal kecil yang dicontohkan oleh Al-Quran harus kita bisa juga kita jadikan sebagai contoh. Yang terakhir saya ingin mengutip Muhammad Abduh. Ia menyatakan
tentang surat Al-Fatihah misalnya, Abduh mengatakan bahwa Al-Fatihah itu di dalam tafsir Al-Manar, Muhammad Abduh mengatakan di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat pelajaran-pelajaran. Pertama adalah tauhid. Jadi ketika kita membaca ayat surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu pernyataan tauhid. Karena tidak ada yang berhak dipuji selain Allah. Itu artinya tauhid. Kemudian ada di situ ibadah. Di situ ada ibadah. Iya karena butuh. Wa iya karena stain. Hanya kepadamu kami menyembah. Itu artinya ibadah. Tapi juga ada satu hal yang disebut oleh Abdu itu sebagai al-qasas. Al-Quran itu di dalamnya terdapat, terutama di Fatihah itu terdapat kesimpulan ya. Untuk menyimpulkan semua yang ada di dalam Al-Quran itu ada al-qasas. Qasas itu kisah-kisah. Kisah tentang apa? Kisah tentang orang yang tidak melampaui batas hukum Allah, dan karena itu uh, mendapatkan balasan yang baik. Tapi juga ada kisah tentang mereka yang melampaui batas lalu mendapatkan uqubah atau iqab, yaitu hukuman. Sementara ada juga berkaitan dengan qasas tadi itu, ada yang keempat yang disebut dengan al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Bagi mereka yang tidak melampaui batas, begitu ada batas hukum Allah berhenti, bagi mereka al-wa'du, janji. Tetapi bagi mereka yang melampaui batas, ada yang disebut dengan al-wa'id. Nah, atau ancaman. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya semakin hari semakin memiliki rasa tertarik pada Al-Quran dan mendekati Al-Quran dengan cara dengan konteks kita masing-masing, tentu masih dalam kerangka yang diajarkan oleh para ulama dan tidak menyalahi prinsip-prinsip agama kita. Demikian Pak Edri dan kawan-kawan semuanya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.